asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namus wa laka nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Ilahi Rabbi atas kodrat iradat beserta keizinannya. Kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh, kita lakukan secara berjamaah. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidup di atas dunia ini. Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti antara siang dengan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau memikirkannya. Habis detik berganti menit, habis menit berganti jam, habis jam berganti hari, habis hari berganti pekan, habis pekan berganti bulan, habis bulan berganti tahun. Sekarang kita berada tanggal 27 Zulhijjah. Insya Allah 2 hari lagi kita akan berpisah dengan tahun 1447 Hijriah dan akan memasuki tahun 1448 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 30, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan faulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah baik dengan dirinya dengan hartanya, maka orang itu mendapat derajat yang paling tinggi, maka orang itu mendapat keberuntungan. Bapak sekalian, peristiwa hijrah setiap tahun Muharram datang kita memperingatinya. Gunanya apa? Bapak sekalian, melihat kilas balik perjalanan Rasulullah dari kota Mekah ke kota Yathrib. Dari hijrah itu Bapak sekalian ada 3 hal yang bisa kita petik. Yang pertama taghyir, ada perubahan. Yang kedua an-nasru, datang pertolongan Allah. Yang ketiga taufik, apa yang kita inginkan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak sekalian, taufik itu di atas segala-galanya. Cuma biasanya kita menambah juga wabillahi taufik wal hidayah. Sebenarnya taufik itu sudah masuk hidayah di dalamnya. Jadi apa yang kita inginkan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, perubahan yang dilakukan oleh Nabi, yang pertama kota Yathrib dirubah menjadi kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Dan kemudian Bapak sekalian, kita hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu mau berubah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih sempurna, kepada yang lebih lengkap, kepada yang lebih rajin. Siapa yang tahu itu hanya kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak tahu, hanya yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, kalau kita sudah mau berubah yang dalam diri kita ini kepada yang lebih baik, kepada yang lebih sempurna, an-nasru, pertolongan Allah akan datang. Seperti yang kita pahami Bapak sekalian, waktu Nabi menyiarkan ajaran agama di kota Mekah, dudor-dudor dari rumah ke rumah. Kenapa? Karena pengikut Nabi waktu itu belum banyak, tapi bertambah hari, bertambah juga pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga kaum kafir Quraisy khawatir dia, kalau agama baru ini berkembang, kita kalah di hadapan
Muhammad SAW. Akhirnya tokoh kaum kafir Quraisy menemui paman Nabi yang bernama Abu Talib. Wahai Abu Talib, sampaikan kepada keponakanmu supaya berhenti menyiarkan ajaran agama baru ini. Kalau dia mau, apa yang diinginkannya? Kerajaan akan kami berikan, kekayaan akan kami berikan, kemudian wanita cantik berapa jumlahnya akan kami carikan. Apa kata Abu Talib? Nanti kalau Nabi Muhammad sudah pulang saya sampaikan. Berselang 10 menit Nabi pulang. Wahai Nabi, tadi kaum kafir Quraisy tokoh-tokohnya datang supaya Nabi berhenti menyiarkan ajaran agama. Apa yang Nabi inginkan diberikan, harta kekayaan, kemudian kerajaan dan wanita cantik. Apa kata Nabi? Walaupun matahari diberikan di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti menyiarkan ajaran agama. Itu adalah tugas saya sebagai rasul. Akhirnya bertambah banyak juga lah pengikut Nabi. Akhirnya ditemuilah paman Nabi Abu Lahab. Abu Lahab ini bisa nego. Apa kata Abu Lahab? Kalau Muhammad bisa menghentikan, apa yang dapat bagi saya? Apa yang Abu Lahab inginkan akan diberikan. Berhadapan langsung dengan Nabi tidak kuat. Dibikinlah tipu daya. Nah, seperti yang dikatakan Allah dalam surah Anfal ayat 72, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika kaum kafir Quraisy rapat, siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad, atau siapa yang bisa membunuhnya, atau siapa yang bisa mengusirnya di kota Mekah. Tapi Allah katakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Apapun tipu daya manusia, tipu daya Allah lebih pintar daripada manusia itu. Ibu-ibu sekalian, kita kembali ke cerita Abu Lahab tadi, Bapak dan Ibu. Berhadapan langsung dengan Nabi tidak mampu, cuma pura-pura sakit. Dibilang sama anak yang kecil, tolong sampaikan ke Muhammad bahwa papa sakit sudah 7 hari. Anaknya patuh, wahai Nabi, tahu bahwa paman Nabi Abu Lahab sakit. Oh, nak tahu saya. Ya silakanlah pulang dulu, nanti saya akan cari oleh-oleh dulu. Nabi mencari apel dan kemudian sampai kepada rumah Abu Lahab. Wahai Muhammad, masuklah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh, malaikat datang, belok kanan Muhammad, di depan ada lubang. Jadi ibu sekalian, sebelum Muhammad itu sudah dibikin lubang. Dalam tafsir dikatakan ada dalamnya 11 meter, ada mengatakan 13 meter, ditutup dengan papan tipis. Kalau bentuk akiniku namanya triplek. Bapak sekalian, setelah Nabi belok kanan langsung ke kamar Abu Lahab. Wahai paman, apa yang sakit? Ini apa yang saya bawakan semua. Tidak usahlah Muhammad, berhentilah menyiarkan ajaran agama itu. Itu tugas saya itu paman. Kalau itu pula ya paman ikuti apa yang sekarang untuk rawatnya, paman tambah sakit itu. Ini saya kubatkan, saya kupaskan apel. Tidak sama. Kalau tidak saya ada urusan lain. Ismahli, saya izin. Maka Nabi keluar dengan emosi. Abu Lahab melompat dari depannya mengejar Muhammad. Lupa lubang yang dibuat tadi, dia masuk ke dalam. Wa makaru wa makarallah wallahu. Apapun tipu daya yang dibuat manusia, tipu daya Allah lebih pintar pada manusia. Bapak sekalian, orang Arab sudah mengeluarkan Abu Lahab dengan tali. Kalau kita sekarang bisa seperti tali-tali tambang itu, ditulah bentuk wasko, 1, 2-nya Ahad, Isnin, Selasa, Hamzah sampai kelima, tali tadi putus masuk ke beliau. Lah 3 hari gaya dalam lubang sampai kala Muhammad minta tolong saya dikeluarkan. Disampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, tahu enggak masa paman masuk lubang? Oh, enggak tahu bodoh. Saya lihat. Akhirnya Nabi datang, wahai paman, kenapa paman? Itulah tolong saya dikeluarkan. Itulah paman sendiri yang berlubang, paman yang masuk. Saya mau mengeluarkan paman, tapi janji. Apa janji saya paman? Ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali paman?
Lain 5 kali, 10 kali, 15 kali mau baca kopi keluar dulu. Jadilah. Kalau orang kaum kafir Quraisy mengeluarkan Nabi dengan tali, tapi Nabi Muhammad tidak dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Terlompatlah bulan keluar. Syukran Muhammad, syukran, terima kasih. Jangan berterima kasih kamu wahai paman. Tapi paman kan janji tadi. Apa janji Abu Muhammad? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kan janji dalam lubang paman. Berkah kalian ibu sekalian. Dari kedua itu dan yang kecil. Bapak ibu sekalian, waktu itu Nabi memang kecewa, ya Allah, bagaimana di paman sendiri. Di situ datang firman Allah, walaikal balad walisa wahai Muhammad, engkau yang menyampaikan. Mau tidak mau orang itu urusan saya. Jadi bapak-bapak, baik pengurus masjid, pengurus RT, pengurus RW, pengurus BKT, segala macam, awak aja orangnya. Amun itu urusan Allah. Itulah bapak sekalian. Makanya diundang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ibu sekalian, bertambah banyak juga pengikut Nabi. Kemudian malaikat datang, hijrahlah Muhammad. Akhirnya diberitahu Abu Bakar menemaninya ke Yasrib dan diberitahu Ali untuk menggantikannya di tempat tidur nanti malam. Nampaknya ibu sekalian, rencana Nabi tercium oleh tokoh kaum kafir Quraisy. Malam itu rumah Nabi pagar betis. Tetapi jam 2 malam dengan pedenya Nabi keluar dari rumahnya, mulai dari yang kanan Takalok sampai ke ujung Takalok. Maka Nabi keluar masih bisa Nabi membaca potongan surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa saynahum fahum yubsirun. Diambil pasir, tidak satu pun yang lihat, kata Allah Subhanahu. Nabi berangkat menyinggahi Abu Bakar dan kemudian dalam perjalanan itu sekalian Suraka datang. Kalian tidur saja, Nabi Muhammad sudah kalian. Katakan tidak, coba kita lihat di kamar, lihat memang ada yang tidur di kamar Nabi, yaitu Ali. Nak tanggung-tanggung ibu sekalian, Ali apapun yang akan terjadi dihadapi. Dan kemudian dikejar oleh Suraka. Baru sekalian dilihat oleh Abu Bakar, wahai Nabi, kita dikejar oleh Abu Bakar dengan padang ternus. An-Nasru, pertolongan Allah datang lagi. Dalam satu riwayat, kuda Suraka terpelosok. Satu riwayat, pasir itu setiap melangkah dipegang juga. Setiap melangkah pegang jalan di depan. Akhirnya Nabi sampai ke Gua Sur. Sampai ke Gua Sur, An-Nasru, pertolongan Allah datang lagi. Laba-laba bikin jaringan, burung merpati bikin sarang bertelur. Sampai Nabi masuk ke dalamnya bersama Bakar dan dikejar oleh Suraka. Kata Suraka, nah mungkin ini laba-laba ada jaringannya, burung merpati bersarang, mungkin dia mau masuk ke sini. Dilihat oleh Bakar, wahai Nabi, pedang terbunuh Suraka, kita akan di tempatnya. Disitulah keluar kata Nabi yang dijadikan firman Allah, la tahaf, la tazan, innallaha ma'na. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Sudah 3 hari, Bapak sekalian, Suraka kembali ke Mekah dan akhirnya Nabi Muhammad berangkat jalan tikus, tidak jalan biasanya, sampai kepada Yasrib, pada mulanya berada di Kuba. Maka Nabi membuat masjid yang kita kenal masjid pertama, Masjid Kuba. Setelah sekian lama Nabi pindah ke kota Mekah, ke kota Madinah, ke kota Mekah, Bapak sekalian membuat masjid Madinatul Munawwarah. Apa tugas Nabi? Mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor dan kemudian Bapak sekalian menghubungkan zat. Makanya Bapak sekalian, Nabi bikin piagam Madinah. Apa isi piagam Madinah? Bahwa kota Madinah ini tanggung jawab bersama, baik semua orang mukmin atau orang Muhajirin dan Ansor atau Yahudi dan Nasara, semuanya sama-sama kita bertanggung, diterima oleh masyarakat semuanya. Dan kemudian Nabi dalam khutbahnya menyampaikan, afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, silaturahim, hubungkan silaturahim. Yang ketiga, it'amul gharbi, beri orang yang meminta-minta makanan, minuman, segala macam. Yang keempat, salatul lail, salat tahajud. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat apa yang dikatakan Nabi ini, Bapak sekalian, 3 urusannya dengan masyarakat,
Yang pertama menyebarkan salam. Makanya kita Bapak sekalian, dalam salam itu kan 3 doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, rahmat dan berkah. Itulah sekalian. Kapan saja, dari jam 2 malam, jam 3 malam, subuh, siang, itu salam kita. Makanya Ibu sekalian, bagi orang yang mengucapkan salam sunnah, tapi bagi yang menjawabnya wajib. Kenapa wajib? Karena ada 3 doa yang terkandung di situ. Itulah Ibu sekalian. Yang pertama tadi keselamatan, kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kita di dunia ini tidak ada lain kecuali pasobok kalau lama lesia-sia Pak. Lesia-sia aja bukan itu kan? Tidak ada ditanya, oh bawa orang cucu gini, ditanya cucu kemudian tidak berana asal rawat. Tapi kalau sehat jawabnya yes atau no, nah atau lah, itu tidak, gitu kan? Itulah Ibu sekalian. Dan kemudian setelah salam rahmat. Rahmat Allah seperti yang juga pernah kami sampaikan, jumlahnya 100. Innallaha mi'ata rahmatin unzila minha rahmatan wahidatan minal jin wal ins yata'atafa wasu ala waladihi wa akharallahu ta'ala wa tis'in yaumal qiyamah. Allah itu mempunyai 100 rahmat, dikirim ke dunia ini 1. Rahmat yang 1 itu seluruh bangsa merasakannya, baik muslim atau tidak. Kemudian binatang merasakannya, kemudian tumbuh-tumbuhan merasakannya. Nanti Allah akan berikan kepada orang beriman 99 di akhirat. Luar biasa sekali. Di dunia ini 1 bersama kita. Nanti di akhirat Allah akan berikan 99. Itulah salam tadi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang saya petik di kita peringati tahun baru Hijrah ini? Bapak sekalian, yang pertama ada riwayat orang yang menghadapi tahun baru Hijriah. Yang pertama orang itu halikun, orang yang celaka. Yang dilakukan tahun ini lebih jelek dari tahun sebelumnya. Yang kedua khosirun, yang dilakukan tahun ini sama saja dengan sebelumnya. Dan kemudian faizun, yang beruntung, yang dilakukan tahun ini 1448 ini nanti lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik urusan dunia kita, baik daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami sampaikan tadi, siapa yang tahu itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, kalau kita lihat memang ayat Allah tadi, kaum kafir Quraisy itu rapat di Darul Taqwa di Mekah. Siapa yang bisa menangkap Muhammad? Siapa yang bisa membunuhnya? Siapa yang bisa mengusirnya? Pada waktu itu semuanya, saya akan menangkap Muhammad sebelum dia ke masjid subuh. Yang satu orang lagi dibawa kuda ke Mina, dikasih tali 4, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kuda nanti dilicut, maka berserakat semua. Tapi tidak satu pun yang terlaksana. Maka Allah katakan, maka Allah wallahu khairul makirin. Apapun tipu daya yang dibuat manusia, tipu daya Allah lebih pintar daripada manusia itu. Tapi syarat sekalian, pertolongan Allah datang kalau kita mau berubah. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengerjakan yang dilarang Allah, tapi yang dikerjakan lebih baik, lebih sempurna, lebih lengkap dari sebelumnya. Itulah Bapak sekalian, kita ingat di tahun ini tentu usaha kita, amal ibadah kita, urusan dunia kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ibu Bapak sekalian, harilah jam 6 Bapak sekalian, kurang 5 menit. Ada ibu-ibu jawab Pak kalau tanya. Ada lah. Ada Bapak dan Ibu kalau tanya. Kalau tidak Ibu sekalian, kita kembali. Dikatakan Nabi tadi, afsus salam. Kalau kita sudah mengucapkan salam itu sekalian, rahmat Allah akan datang kepada kita. Rahmat Allah, karena dikatakan Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah. Dan kemudian berkat. Berkat itu ibu-ibu sekalian, kadang-kadang keberkatan itu yang diambil Allah. Keberkatan yang diambil Allah. Ada seseorang
piti masuk tu ulang ke sama. Nan surang ke tanggal 20 dompet kalah kosong. Nan seseorang ke tanggal 29 masih tambah aja baru. Awak mengecek nan surang ke boros, nan surang ke agak hemat. Tapi berkatnya ya diambil oleh Allah. Makanya kita sekalian orang-orang tua kita dulu berdoa dia, ya Allah berkat juga lah sawan yang kami pakai, berkat juga lah rumah yang kami pakai, berkat juga lah toko yang kami pakai, berkat juga lah mobil yang kami pakai yang dibeli orang tua kita yang lalu. Keberkatan itulah Pak sekalian. Jadi kita mengharapkan berkah itulah. Nah, jadi tidak ada yang lain, keberkatan yang kita harapkan. Maka dari salam tadi, selamat, sehat, rahmat dan berkah. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Ibu-ibu dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita mengelola. Ya, ada Pak. Silakan Mana. Kalau itu kan sedang salat di rumah Pak. Ibu tamu, ni sampai assalamualaikum. Tindakan Pak. Awak serang salat. Ya, salat. Tamu tiba. Ya, assalamualaikum jadi. Jawab tu Pak. Kalau awak salat maghrib dipakari ayat tu Qul huwallahu ahad. Allahu samad itu kan. Sedang salat pada sebagai itu kan. Tapi kalau salat sir nak baca ayat dah ada salat. Tu makanya ibu kalau awak datang ke rumah orang Bapak sekalian, awak ucap salam 3 kalinya Pak. 3 kali ucapkan salam. Kalau tidak berbunyinya baik salam. Ya tu kan. Aku disuruh cebok, lain di mana, aduh di mana, nak boleh ada. Kemudian malah ibu sekalian kalau ucap salam, jangan awak maduk ke pintu. Sebab kalau pintunya buka, tak calik dalam kamar, macam-macam tak calik. Mereka yang jawab, tu kan. Itu kan. Jadi kalau dalam solat tu apa itulah. Ya, itu kan. Itu apa ibu sekalian. Ada lagi bapak ibu. Dan ibu sekalian, kalau ada orang minta sedekah ke rumah ibu sekalian, ada ucap salam, walaupun ibu-ibu tidak akan beripak, jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak masuklah. Ibu agak teh mani sana nantinya Pak. Nyo berjalanlah di pagi di sini ya. Sampai itu kan. Kalau ada itu salam. Tapi ibu sekalian dia bentuk terjadi di Pasir Putih ibu sekalian. Hari Minggu kau misalnya kadang-kadang ya lah tu jam sawale baru lah berampe tukang minta sedekah ke tiba. Ibu kau baru pulang lepo bayo belanja latihannya. Assalamualaikum. Nya jawab saya, maaf Lukia, ambo nak minta sedekah dengan ambo dari kampung mau sore rangga ibu sakit baru lari keluar. Itu kan dijawab saya maaf Lukia, anda ambo ada pas sekalian. Saya lihatlah dulu kan tu kan. Akan diberi atau tidak lain masalah. Itu kan. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada sekalian kan hari lah jam 6, ibu-ibu kamu buat keluar. Ayo Pak kan. Itu kewajiban ibu, berdosa ibu kalau apa tu rumah nak cari lo di mana gue, di mana kopi ada, kan. Tapi kalau tu saja raya naleko ibu sekalian, apa kau lu pulang lah minum sekolah. Itulah kan. Minum dulu, buat kopi, buat teh, buat do. Jadi Bapak sekalian mudah-mudahan Bapak sekalian yang mau sampaikan mengulang kaji. Wabillahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.